Coba bayangin deh, Anda pegang sertifikat hak milik, tapi isinya bukan sepetak tanah, melainkan sebidang lautan biru. Kedengarannya aneh ya? Mungkin kayak di film fiksi. Tapi percaya deh, pertanyaan soal ini tuh jauh lebih nyata dan rumit dari yang kita bayangin. Ini soal hak, kepemilikan, dan warisan kita bersama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Emangnya bisa lautan yang segitu luasnya dengan semua isinya jadi milik pribadi seseorang? Ini bukan sekedar teka-teki iseng loh. Ini perdebatan yang krusial banget yang bisa nentuin masa depan kita semua. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Pertanyaan soal siapa sih yang punya laut ini tuh bukan cuma masalah hukum di atas kertas loh. Tapi ini juga memaksa kita buat mikirin lagi apa sih artinya kebersamaan kita sebagai manusia dan apa aja prinsip moral yang kita pegang. Nah, buat ngejawabnya kita bakal lihat dari dua kacamata yang kuat banget. Pertama, dari hukum negara kita, yaitu Undang-Undang Agraria. Dan yang kedua, dari ajaran agama, khususnya dari hadis Nabi. Kira-kira dua pandangan ini bakal sejalan atau malah bertabrakan ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari kacamata hukum. Sebenarnya apa sih kata undang-undang di negara kita soal ide bikin sertifikat hak milik buat laut? Jadi dasar hukum dari semua ini tuh ada di Undang-Undang Pokok Agraria atau sering disingkat UUPA tahun 1960. Anggap aja ini semacam kitab sucinya hukum pertanahan di Indonesia. Dan yang diatur itu bukan cuma tanah, tapi juga air dan bahkan ruang udara. Nah, ini dia intinya. Undang-undang ini tuh negasin satu konsep yang penting banget. Kemaslahatan bersama. Maksudnya apa? Yaitu penegasan kalau laut itu punya kita semua, punya publik. Jadi ide soal kepemilikan pribadi itu jelas-jelas ditolak. Prinsipnya jelas banget kan? Laut itu milik umum, tapi ada satu aturan yang benar-benar nunjukin seberapa kuat prinsip ini. Gini deh, coba bayangin, Anda punya tanah di pinggir pantai, terus kena abrasi, terkikis ombak, dan akhirnya jadi laut. Tahu nggak apa yang terjadi? Hak milik Anda atas tanah itu otomatis hilang. Ini bukti paling nyata kalau dalam hukum kita, laut itu nggak bisa jadi milik perorangan. Oke, dari sisi hukum negara udah jelas banget ya. Sekarang kita coba pindah perspektif. Gimana kalau kita lihat dari sudut pandang ajaran agama, lebih tepatnya lewat kajian hadis? Ini bakal ngasih kita pandangan moral dan spiritual yang lebih dalam. Dan perlu dicatat ya, analisis kita ini bukan sekedar cocok logi atau interpretasi bebas. Kita benar-benar merujuk ke sumber akademis, yaitu dari jurnal studi hadis. Jadi pembahasannya punya dasar yang kuat. Coba didengarin baik-baik hadis yang satu ini. Ini peringatan yang keras banget. Barang siapa mengambil sejengkal tanah tanpa hak, pesan ini tuh bukan cuma soal tanah darat aja, tapi ini soal keserakahan. Dan hukumannya akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Ini gambaran yang luar biasa berat ya tentang beban yang harus ditanggung kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi para ulama itu menafsirkan hadis ini lebih luas lagi. Ancamannya itu bukan cuma buat yang ngambil tanah orang lain, tapi juga berlaku buat sumber daya yang jadi milik kita bersama. Contohnya apa? Ya kayak padang rumput, sumber air, dan tentu saja lautan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku laut itu punya dia pribadi, itu sama aja kayak merampas hak milik bersama. Nah ini dia nih bagian puncaknya. Sekarang ayo kita gabungin kedua sudut pandang tadi. Apa jadinya kalau logika hukum negara ketemu sama ajaran dari iman, khususnya soal kepemilikan laut ini. Dan coba lihat deh, ternyata keduanya sejalan banget. Di satu sisi, hukum negara kita bilang laut itu milik publik buat kepentingan bersama. Di sisi lain, ajaran agama ngasih peringatan keras, sumber daya bersama itu nggak boleh diambil tanpa hak. Jadi, hukum bilang itu tindakan ilegal, sementara iman bilang itu dosa besar. Keren ya? Dua jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama persis. Laut adalah milik kita semua. Jadi, kesimpulan utamanya jelas banget. Mau kita lihat dari kacamata hukum negara, ataupun dari ajaran agama, pesannya sama. Laut itu anugerah. Sebuah titipan yang harus kita jaga dan kelola bareng-bareng buat kebaikan semua. Bukan properti yang bisa dikotak-kotakin dan dibikinin sertifikat buat keuntungan pribadi. Ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Dan ini bukan buat saya, tapi buat kita semua. Kalau hukum dan iman udah ngomong dengan suara yang sama untuk melindungi laut kita, terus apa peran kita? Gimana caranya kita bisa mastiin warisan biru yang indah ini tetap terjaga buat anak cucu kita nanti, dan gak dikorbanin cuma buat keuntungan sesaat? Coba kita renungkan bareng-bareng.